3 dimensi, tapi ini 4 dimensi. Berarti kasih itu bisa melingkupi seluruh manusia di dunia ini, termasuk marga tondang dengan boru bere panagolannya. Kasih Kristus cukup untuk melingkupi saudara dengan saya. Maka dalam tema kita akan mengalami kasih Tuhan tahun 2012 ini melimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, saudaraku. Terima kasih Tuhan. Jawa maholong ni Tuhan ini. Siapa holong ni Tuhan ini? Ayo sonondo holong nebata. Bani duniaon. Pawa di berehon anak sadai. Asegalup hal anak persia bani. Lang memago. Tapi dapotan hagulu anak sadokan idokahni. Terimalah Yesus di hati Bapak Ibu. Jangan yang lain di hati Bapak Ibu. Itulah yang bisa merukunkan tondang seluruhnya. Kalau saudara berada di luar Yesus, saudara tidak akan mungkin bersatu. Karena yang mempersatukan adalah Yesus. Firman Tuhan katakan dalam Efesus, tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu. Saya percaya sudah banyak marga tondang yang ada di kota Jakarta ini menolong orang dari kampung datang. Ya kan? Tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu. Saya berharap semua marga tondang saling membantu. Itulah responnya terhadap persekutuan dengan Kristus itu. Saling membantu. Yang kedua, berusahalah memelihara kesatuan roh, ikatan damai sejahtera. Terus merindukan damai sejahtera, hubungan satu dengan yang lain. Bukan permusuhan, tapi perdamaian satu dengan yang lain. Respon berikutnya, melayani sesuai dengan karunia yang diberikan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, tadi ada seorang abang di sini mengatakan saya mau diangkat jadi samas, tapi saya tidak mau. Tapi saya berharap maulah. Tapi karena kita semua waktu kita percaya Tuhan Yesus, ada kemampuan yang diberikan Tuhan sama kita. Jangan disia-siakan itu, pakailah Bapak Ibu. Kalau dipanggil saudara melayani sintu atau samas atau pengambil durung-durung aja, relakanlah dirimu. Karena itu pekerjaan Tuhan. Ambil bagian saudara dalam pekerjaan Tuhan. Habis saudara memelihara anak istri juga itu pekerjaan Tuhan. Tapi menterlantarkan anak istri itu bukan pekerjaan Tuhan, itu pekerjaan hantu. Saudara dengan saya peduli dengan keluarga saudara. Itu pekerjaan Tuhan. Tapi kalau saudara ambil bagian dalam pelayanan di gereja juga, puji Tuhan. Itu kepercayaan Tuhan bagi saudara, bukan kepercayaan manusia. Karena itu firman Tuhan katakan seperti ini. Hai saudara-saudaraku, berdirilah teguh, jangan goyah, giat kalau dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Gak mubazir energimu. Kalau kamu sungguh-sungguh takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, melaksanakan apa yang Dia mau, tidak mubazir, jerih payah saudara. Rata-rata di Jakarta ini saya percaya saudara adalah pejuang-pejuang. 7 to 7 saudara bekerja, mencari ngulu-ngulu di Jakarta ini. Saudara sudah berhasil. Saya berharap saudara jangan berhasil hanya di bidang itu, tapi saudara dengan saya juga berhasil mengelola keluarga saudara dengan baik. Karena semua itu tidak ada gunanya kalau kita nggak bisa mengelola keluarga dengan baik. Termasuk saya hamba Tuhan, saudaraku. Serangan iblis yang paling besar itu dengan hamba Tuhan. Maka anak saya sebenarnya sudah kuliah tapi tidak kuliah. Serangannya besar. Saya kasih tahu kepada saudara, maka kita harus lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tapi aja saja jalan Tuhan, jalan keluarnya. Jadi anak saya jadi sekolah lagi. Padahal itu sudah lama diperjuangkan, dipergumulkan. Jangan saudara kaget. Kok bisa ya Anda hamba Tuhan seperti itu? Tapi ini proses semua. Makanya kesungguhan kita kepada Tuhan harus sungguh-sungguh lebih lagi. Saya nggak tahu apa yang dilakukan orang tua saya dulu. Mungkin itu kutuk-kutuknya mengarah kepada kita sekarang. Bisa terjadi itu. Makanya kita harus lebih sungguh sama Tuhan. Kalau kita lebih sungguh sama Tuhan, kutuk-kutuk itu akan disingkirkan. Karena firman Tuhan katakan, aku mengasihi beribu-ribu orang yang mengasihi aku. Kalau kita kembali, tapi dia bilang, saya akan membalaskan dosa kepada keturunan ketiga. Semua orang yang memberontak kepada saya. Saya berharap semua marga tondang harus kembali kepada Tuhan.
Mari saling membantu satu dengan yang lain. Itu bukti bahwa saudara itu bersaudara di dalam Tuhan dan bersaudara di Marga Tondang. Baik. Jadi saya percaya sebagai respon berikutnya, tidak ada lagi orang Marga Tondang yang mengatakan saya. Tapi kami, kita. Saya heran masih ada mungkin Marga Tondang yang dompet apanya itu ekonnya 2 atau ekonnya banyak. Maksudnya begini, ibu bilang uangmu katanya, baru kepada bapaknya juga bilang uangmu, baru berikutnya anakmu. Bukan anak kita gitu ya, anakmu. Itulah gara-gara kau lah itu, anakmu itu, bukan anak kita kan gitu. Jadi Marga Tondang nggak bilang anakmu, anakku, anak tak, itu. Ini kadang-kadang salah-salah ngomongnya, betul-betul jadi tindakan salah juga. Jadi mulai kita berkata-kata dengan tepat. Ya, ini saya akhiri saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Suatu hari ada seorang pemain organ maksudnya, pemain musik sangat jago dia, luar biasa. Mainnya mantap. Ya, main dia. Di mana dia main? Di gereja. Bukan di luar. Pemain organ ini mantap kali dia. Main mantap kali dia. Ada suatu hari saudaraku dikasih sama dia juga. Mainkan lagi. Baru dia pilih akord yang paling bagus. Dan dia siap untuk menyanyi dengan memainkan akord itu. Tapi apa yang terjadi saudaraku? Waktu dia memainkan lagu yang paling bagus dengan kunci-kunci yang paling bagus, apa yang terjadi? Waktu dia mulai mencet, biasanya hidup organ itu, dan ini mati. Karena organnya rupanya organ dulu itu loh, yang pakai pompa itu. Satu orang pompa dan yang lain mainkan kan gitu. Jadi masih pakai di pompa-pompa itu dia. Nah, baru heran orang itu, kenapa nggak bisa? Saya sudah pilih yang bagus, saya jago main organ, mantap saya. Hari mulai dia pilih nggak hidup, dia ulang lagi nggak hidup. Baru ada berteriak dari belakang, jangan katakan saya, kata yang di belakang, yang tukang pompa itu, jangan katakan saya, jangan katakan saya, katakan kita. Mengerti maksudnya Bapak Ibu? Nggak boleh katakan saya itu kesombongan dan keegoan. Kalau kita bawa keegoan kita nggak bisa bersama-sama. Tapi kalau kita menyadari bahwa orang lain kita perlukan, setiap waktu kita akan bisa bersama-sama. Jadi tidak ada Tondang yang kroco-kroco, semua Tondang itu mantap-mantap. Karena mereka bisa bekerja sama dengan baik. Kesatuan inilah yang digambarkan itu Bapak Ibu. Berdampak yang pertama dikatakan seperti embun. Seperti minyak. Minyak itu urapan sebenarnya, gambarannya. Indah itu. Kalau seorang imam diurapi itu sangat bagus. Karena cara pengurapannya bukan apa itu seperti batu. Jadi minyak itu meleleh, mengalir dia. Jadi sehingga dia bisa membasahi lebih luas lagi kehidupan dari seorang imam itu. Bukan hanya di kepalanya, tapi meleleh ke jangkutnya dan ke jubahnya. Itu lambang yang pertama, berarti seluruhnya dia mendapat pengurapan. Saudara pernah lihat petinju? Petinju itu diminyaki, sehingga ketika dia ditinju, tinjuannya itu meleset karena licin badannya. Itu gambaran orang yang diurapi Tuhan. Serangan terlalu banyak dari iblis kepada saudara. Tapi kalau saudara diminyaki Tuhan, saudara akan luput dari pukulan-pukulan maut itu. Jadi itu indah. Kalau saudara kalah, namanya gak indah. Gak ada namanya indah kalau kalah. Menang itu baru indah. Saya berharap saudara dengan saya adalah orang yang diurapi Tuhan. Ada istilah Batak dibilang seperti ini. Menantu nai miyaki. Pernah dengar itu kan? Menantu nahona miyakan berarti nai pasu-pasu. Ya kan gitu. Ya saudara yang kasih dalam Tuhan, ini gambarannya. Minyak lagi menggambarkan ini, indah itu, membawa kesehatan. Obat itu minyak itu, obat. Berikutnya lagi, minyak itu gambaran daripada keharuman, parfum. Makanya banyak orang sekarang ini pakai parfum, pakai minyak supaya harum. Saya rindu
penerapan praktisnya, karena kerukunan mereka tondang, kemana-mana nama mereka harum. Didengar-dengar di mana-mana mereka harum. Baunya harum. Mereka tondang itu bisa dinikmati orang, kemana dia menjadi berkah, bukan membawa kesusahan. Karena mereka adalah orang yang diurapi Tuhan. Jadi saya berharap mereka tondang adalah orang yang sudah disembuhkan Tuhan. Indah kan kalau sembuh. Kalau saya kesakitan itu namanya kurang indah. Baru berikutnya kerukunan itu dikatakan seperti embun. Kalau di bahasa Simalungun bilang namur. Namur itu biasanya itu kalaupun hujan tidak ada. Karena saya petani dulu, nanam tomat dengan nanam kentang. Kadang-kadang hujan lama nggak datang, tapi embun pagi ada. Dan embun pagi itulah yang membuat tanaman itu tumbuh dan sampai berbuah walaupun tidak maksimal. Biasanya waktu hujan maksimal buahnya. Saya berharap Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, marga tondang kumuannya itu, kerukunannya itu indah seperti embun. Kemana-mana dia membawa kesegaran. Karena memang rumah tangganya semua rumah tangga yang segar. Jadi pergi dia ke sana, segar. Kemana dia pergi segar, membawa kesegaran. Tidak membawa kegersangan. Inilah kerinduan kita penerapannya Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Mari kita mulai berkata, kami bukan saya, kita bukan saya. Terjadi pun pesta hari ini karena kita. Saya pun sampai di Jakarta sekarang karena kita. Amin. Acara ini juga berlangsung sekarang karena kita. Tondang Sejabotabek maju ke depan, akan semakin kuat kedudukannya di pemerintahan. Kalau memang ada pemerintahan dalam bidang apapun masyarakat semakin kuat karena memang kita. Saya berharap kita saling mendukung. Satu hal saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, kita perlu berubah. Khusus orang Simalungun. Tarian Simalungun dengan tarian Toba beda. Maka kita harus dipulihkan. Tarian Simalungun itu begini. Satu ke bawah, satu ke atas. Ya kan? Lalu kalau orang Toba baru turun. Sama-sama turun, sama-sama naik. Saya mau kasih tahu kenapa orang Toba lebih maju dari kita. Termasuk orang Karo. Karena tariannya beda. Maka kita ikuti orang Toba cara menari, sama-sama naik, sama-sama turun gitu ya. Ini enggak, kalau orang Simalungun naik ya, satu turun. Orang Karo enggak gitu. Saya berharap kita berubah supaya orang Simalungun jangan ketinggalan. Mari kita bersama-sama ke depan. Tariannya itu tidak usah dirubah tariannya, tapi pola hidupnya yang perlu dirubah. Ya kan? Pola hidupnya yang perlu dirubah. Saya percaya ini yang menyenangkan Tuhan dari segi budayanya. Baik, ini firman Tuhan yang sampai kepada kita. Saya berharap marga tondang menjadi berkat kemana-mana, menjadi harum, menjadi menyegarkan. Nah, semua segar dalam rumah tangga. Enggak ada cemberut-cemberut di sana sini. Karena tidak ada lagi kita. Masalah yang kita hadapi bukan saya hadapi. Nah, ini berat beban saya kata istri. Suami bilang berat beban saya karena mereka dua-duanya menanggung beban masing-masing. Enggak bisa lagi. Sekarang harus saling menanggung beban. Saya akan yakin firman Tuhan katakan, kalau ada dua orang bersepakat di dunia ini, minta apapun kepada Tuhan, permintaan mereka dikabulkan. Saya yakin di Wona tahun ini Tondang Boru Dere mulai bersepakat minta apapun kepada Tuhan. Saya yakin permintaan dikabulkan. Mari kita tunduk kepala. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Kau lihat kami Tuhan, punguan Tondang Sejabotabek. Satu persatu Engkau pilih hati kami. Mulai pulihkan hubungan kami satu yang lain dengan yang lain Tuhan. Khususnya hamba memohon hari ini, pulihkan hubungan suami istri. Ini kerinduan kami Tuhan.
sesuai dengan firman-Mu ini. Alangkah indah dan baiknya dan indahnya hubungan marga sondang bere boru panagola, karena hubungan ini rukun satu dengan yang lain. Kami percayakan sudah dipulihkan hubungan satu dengan yang lain, terutama hubungan kami dengan kami. Kami mau Engkau berkarya di tengah kami. Segala perusak-perusak kehidupan kami selama ini kami tolak sekali dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman. Roh terus bekerja, terjemahkan firman ini ke dalam setiap hati kami masing-masing, sehingga kami memahami dan bisa mampu melakukannya di kemajuan kemuliaan Tuhan. Kami berikan firman ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.